langsung proposal di apa di covernya ya. Nggak usah tebel-tebel Bapak Ibu ya. Yang penting proposal ya, proposal penelitian kuantitatif ya, proposal penelitian kuantitatif. Formatnya menggunakan formatnya UM ya, PPKI-nya UM. Nah, jadi eh, Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, selamat pagi. Ini saya nanti mau ditambahkan ya. Ya gitu ya Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya. Jadi formatnya UM ya, kemudian eh, halamannya mungkin nggak perlu banyak-banyak ya. Terutama teorinya, teorinya itu sedikit aja ya, nggak usah anu, ya. Jadi judulnya judul yang kira-kira fix ya. Ya walaupun nanti boleh ada revisi bimbing ya, tapi paling tidak mata kuliah ini mengeluarkan itu. Ya, jadi kami tolong dibantu ya Bapak Ibu ya, karena nanti kalau kami tidak upload proposal Bapak Ibu di Siakat, kami tidak bisa input nilai. Kalau kami tidak bisa input nilai ya Bapak Ibu nilainya tidak ada gitu ya. Nah itu paling lambat dikumpulkan pertemuan ke-14 ya Bapak Ibu ya. Itu sudah jadi proposal ya. Jadi mulai sekarang saya minta masing-masing Bapak Ibu mendownload template ya dari UM ya. Template-nya proposal itu seperti apa, cover dan sebagainya lengkap ya. Nah, setelah itu baru dimasuk-masukkan anunya ya. Baik, saya kira itu ini saya kembalikan ada Pak Haji. Monggo Pak Haji kalau ada yang ingin disampaikan. Oke. Terima kasih, Prof. Danar. Bisa didengar suara saya? Halo, bisa dengar Bisa, suara saya? bisa Pak Rudi. Ya, Bisa Pak. ya, Iya Pak. terima kasih. Untuk menambahi Prof. Danar tadi, tolong di-sharing sih nggih, untuk proposal penelitian kuantitatif, karena itu kalau bagus, Ibu bisa lanjutkan untuk mata kuliah pengembangan proposal tesis di semester 2. Ya, apalagi yang PBM itu di Februari itu pembagian pembimbing sudah kita lakukan yang PBM ya, pendidikan bisnis. Nah, lanjut lagi nanti yang PBM itu dan semoga yang lainnya juga itu di Mei ya, mau liburan itu Mei sampai berarti Juni lah, Juni sampai September itu sudah bisa lakukan ujian proposal. Nah, nantinya tugas kuantitatif kalau sudah bagus dan sudah dikerjakan bagus, pada waktu semester 2 tinggal mengumpulkan saja di atau presentasi di mata kuliah pengembangan proposal tesis. Insya Allah biasanya yang ngajar untuk PBM itu saya sama Prof. Dana. Lanjut lagi di semester apa gini liburan semester pendek itu sudah ujian proposal dan September tahun depan sudah bisa ujian tesis. Nah, harapan saya kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, yang MM juga, itu juga demikian, Bapak dan Ibu yang bagus sekali. Jadi jangan dua kali kerja. Sekarang yang penting ngumpulkan. Terus ganti lagi nanti di semester 2 pengembangan proposal tesis. Ganti lagi. Itu buang-buang energi. Meskipun nanti tergantung dari pembimbingnya ya Bapak dan Ibu, promotor bisa tesis. Tapi biasanya kalau sudah berbentuk, paling modifikasi sedikit dan Bapak mulai semester ini sudah bisa mempelajari proposal tersebut. Jadi pergunakan kesempatan baik ini mulai dari sekarang sudah mempersiapkan tesisnya Bapak dan Ibu, dan itu tips dan trik untuk bisa lulus 3 semester. Ngoten nggih, Bapak dan Ibu, mohon bimbingan Prof. Danar ya. Dan Prof. Danar nanti kita berencana sebelum akhir semester kita kuliah offline-nya di ini saya ngusulkan di Kediri, Prof. Danar nanti menyesuaikan sama waktunya Prof. Danar sambil Siap, nanti presentasi 1 atau 3 orang, 3 orang atau 4 orang di siap. sana mulai jam 9 sampai jam 12 gitu aja, tapi kita bahasnya itu bahas konsep begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti Siap. ada pertemuan di Kediri harinya antara Sabtu atau Minggu
kita menghormati teman-teman yang perusahaan, pabrik atau di BSI Bapak dan Ibu. Mboten nggih, nanti kita di Kediri. Terima kasih. Mboten kemawon Prof, monggo lanjut Ya, atau yang matur presentasi nuwun, nggih mohon matur nuwun Pak diperhatikan. Haji. Nggih, matur Nanti nuwun. saya akan kasih ini contoh salah satu proposal deh. Template-nya bagaimana atau satu tesis beneran foto punyanya Salsa, Prof. Punyanya Biar nanti Bu Kunti itu apa? kalau bisa Pak Haji ya. Oh, siap, siap, siap. Saya punya Bu bukunya. Kunti itu bagus ya. Mulai Ya, wes. depan sampai belakang itu bagus itu. Oke, oke. Iya, Mohon izin nanti saya siap. share contohnya buku tinggi. Terima kasih Matur nuwun loh, semuanya. matur nuwun Pak Haji. Mohon izin lab ya, Prof, Oke, karena saya siap, siap. lagi anu menikah, nggih. Gitu, Siap. nggih. Saya Diraken. lagi nggih, nggih, loh, sama ini Waduh, nggih, nggih. mantep, 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 Nggih, mantep. nggih. Wah, iki, Assalamualaikum, Prof. Nggih. nggih, sehat Nggih, selalu. visit, Prof. Waduh, Nggih, mantep, nggih. mantep, Nggih, mantep. Assalamualaikum, Ngajari nggih. arek-arek itu ono sing arek cilik Nggih. barang itu. Nggih, di PAUD Prof ini, Prof. Di PAUD. Lah ngene iku Nggih, nggih. ada Matur. yang Nggih, kecil itu. nggih, Nggih. nggih, nggih. Matur suwun, Prof. Mantep. Nggih, Assalamualaikum. sehat Nggih. selalu. Nggih, matur nuwun. Nggih, Nggih. sehat selalu. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, saya kira arahan dari Pak Haji sudah jelas sekali. Jadi tolong mulai awal ini memang bersusah payah ya supaya nanti semester 2 sudah enak ya. Lalu semester 3 tinggal eh, apa enak saja gitu ya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi susahnya ini ya. Nah, seperti itu ya. Template-nya nanti tolong di-download saja ya. Nah, mungkin nanti akan kalau kesulitan mungkin eh apa dalam waktu yang akan datang mungkin ya saya tapi sementara dicari sendiri template-nya ya ya lalu yang kedua ada contoh ya jadi Bapak Ibu kami tidak ngasih template tapi ada contohnya ini jarang loh ya halo Bapak Ibu jarang loh dosen kayak gini iki ya sak contohnya sak template sak sembarang ini jarang loh ya golek ndek nggen liyane UM iki liyane PBM ka ono aman golek dhewe ya toh ini khusus yang mata apa Pak Haji sama saya ini mesti ada contohnya ya ada contohnya bahkan sampai diajari ngolah data sampai kayak gitu itu ya seperti itu sehingga mohon bisa dikerjasama dengan baik ya minggu ke-14 ojo sampai lali mengumpulkan apa proposal ya supaya kami segera upload di Siakat biar pertemuan ke-16 nanti nilai sudah bisa keluar ya. Nilainya apa Bapak Ibu? Nilainya lulus atau tidak lulus? Nah, lo kok Lulus, menengah Prof. ya wis berarti oleh gak Lulus, lulus ya Prof. berarti ya. Lulus, Oh. Prof. Lulus, Lulus Prof. Lulus, nilainya C Prof. ya. Lulus C ya. Lulus, lulus dengan nilai Alhamdulillah. sempurna A, Prof. Oh iya, kau ono sing nilai elek yo minimal 85. 85 itu berapa nilainya? Ah, Prof. Oh, A, ya Prof. wis lah, ya ndak usah diprotes ya kan yang ngasih rentang nilai kan UM ya. Kami nulis 85, mau nulis 90 itu kan kami yang nulis ya. Yang sistem akan merubah 85 menjadi A. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan protes ya nanti kalau protes 85 eh kalau protes Bapak Ibu 91 baru A nanti ya. Nah, jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Monggo saya serahkan Pak siapa tadi lupa jenenge Pak sama Iya, Ibu ya. Saya serahkan Pak. iya, Waktunya saya jangan Prof. lama-lama. Poin-poin itu ya Pak. Baik, Ngantuk baik, kan. Prof. Heeh. Udah malam di tempat saya ini Pak ya. Monggo. Baik, baik. Baik, ya, terima kasih Prof. Danar. Saya Gani ya dari Papermill. Izin menyampaikan, saya langsung mungkin share screen saja. Baik, Bapak Ibu, apakah screen saya sudah terlihat? Terlihat Pak Gani. Iya, Pak. Baik, Sudah, Pak saya Gani. mulai ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pagi ini mungkin saya sedikit menyampaikan terkait kerangka konseptual gitu ya dari judul tesis yang mungkin nanti akan saya propose. Dan tentunya di pagi hari ini saya pastinya butuh inputan dari Bapak Ibu semua untuk penyempurnaan dari
yang nantinya akan jadi tesis saya. Judul yang saya ambil, topik yang saya ambil adalah dari MSDM dengan judul Pengaruh Pengembangan Karyawan dan Komitmen Organisasi terhadap Kesiapan Suksesi dengan Talent Management sebagai variabel mediator di PT di Univenus Serang. Yang menjadi variabel antecedennya adalah pengembangan karyawan sebagai X1, kemudian komitmen organisasi di X2. Kemudian variabel mediatornya adalah talent management di sini sebagai Z, kemudian variabel kritisnya adalah kesiapan suksesi. Berikut adalah kerangka konseptualnya. Jadi pengembangan karyawan dan komitmen organisasi adalah variabel antecedent yang mempengaruhi talent management sehingga menyiapkan kesiapan dari suksesi. Unit analisisnya adalah individu atau employee gitu ya, populasinya seluruh suksesor di Univenus, banyaknya populasi sebanyak 144 eh, karyawan. Jadi populasi yang saya ambil adalah dari total seluruh karyawan sebanyak 2000 2100 gitu ya. 2100 kemudian eh yang masuk ke dalam kategori talent adalah sekitar 18%. Kalau saya hitung tadi sekitar 390. Namun dari 190 tersebut saya mengerucutkan kembali hanya sebanyak 144 orang yang teridentifikasi sebagai suksesor. Nah, dari suksesor inilah yang saya akan tentukan sebagai sampel. Hasil dari perhitungan 144 population size dengan margin error 5% dan confidence levelnya 95%. Kemudian population proportionnya adalah 50% sehingga sampel yang perlu dihitung atau yang dijadikan responden sebanyak 105 orang. Beberapa hipotesis dan rujukan dari penelitian ini ada beberapa yang buku-buku dan handbook gitu ya. Ini saya sudah siapkan juga. Ya, itu saja mungkin demikian dari saya penyampaian terkait dengan kerangka konseptual. Mohon input Bapak Ibu atau mungkin dari Prof. Danar, kami persilahkan. Eh, Pak Gani dari teman-teman dulu baru saya gitu ya. Baik, betul, betul, Prof. Baik dari Bapak Ibu, jika ada, Selamat pagi, silakan. Pak Gani, William, Pak. Selamat pagi Apakah ya, mendengar Pak Pak suara William. saya, Pak? Terima Oh, kasih, Pak. Aku aman-aman, Pak. sama padannya kalau ingin menanggapi, Pak, Ya, dalam diagram itu, panah pengembangan karyawan bukannya bisa juga mempengaruhi ke variabel kritis, yaitu kesiapan suksesi ya, Pak ya. Jadi panahnya pengembangan karyawan juga bisa juga langsung ke kesiapan suksesi kalau saya tidak salah melihat kata-kata sebelumnya. Mungkin tanggapan saya itu Pak. Makasih Pak Gani. iya, terima kasih Pak William atas inputannya. Ya, eh beberapa alternatif sih sebenarnya kemarin saya sudah sempat kepikiran gitu ya untuk pengembangan karyawan ini masuk ke dalam atau langsung panahnya ke kesiapan suksesi gitu. Nah, tapi dalam hal ini ada talent management yang yang kita apa? Yang kita kembangkan sebagai mediator sehingga kesiapan suksesinya berpengaruh dari pengembangan karyawan di X1 tadi. Terima kasih Pak William inputannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tanggapan, mungkin ada inputan Mungkin Pak, lainnya. mungkin. Silakan Pak. Ya, barangkali kalau sesuai rekomendasinya Prof. Danar itu pakai dua mediasi, mungkin komitmen organisasi ini bisa jadi mediasi, Pak. Mungkin. Ya, mungkin nanti Oh, Prof yang lebih tahu mungkin. Jadi baik, baik. apa Z-nya bisa talent management sama komitmen organisasi biar tidak merubah variabel itu mungkin. Oke, baik Pak Fajar. Terima kasih inputannya ya. Sesuai dengan di pertemuan pertama ya, kuliah dari Prof. Danar itu, saya sempat mencatat juga bahwa tren saat ini untuk eh,
untuk mediator ini bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, saya sebenarnya sudah siapkan juga. Jadi ada variabel antecedennya juga ada dua, kemudian alternatif lainnya di mediatornya juga ada dua, yaitu knowledge management. Namun ini saya masih proses mengkaji gitu ya. Saya lagi coba cari literasi yang cukup banyak terkait dengan knowledge management. Kemarin saya sempat cari-cari literasi, ternyata knowledge management ini bisa dijadikan sebagai variabel mediator gitu. Dan saya saat ini masih coba mencari eh, literasi yang cukup banyak supaya apakah bisa dijadikan variabel mediator atau cukup seperti ini, atau mungkin tadi sesuai dengan inputan dari Pak Fajar, komitmen organisasi masuk ke dalam variabel mediator. Terima kasih Pak Fajar atas inputannya. Sama-sama, Pak. Baik, dari Bapak Ibu yang lain mungkin Halo, jika Pak Gani, selamat pagi. iya pagi Pak Gersom. Ya, terima kasih Pak atas presentasinya. Di sini kalau saya melihat dari grafik, ini mungkin koreksi kalau saya salah, tapi saya punya pendapat bahwasannya berarti dari grafik ini pengembangan karyawan itu berpengaruh terhadap talent management. Kemudian komitmen organisasi berpengaruh juga terhadap talent management. Lalu talent management ini mempengaruhi kesiapan suksesi. Begitu ya Pak Gani ya. Betul, betul Pak. Ya, menurut saya mungkin ya Pak Gani ya. Kalau saya sih mungkin talent management itu justru yang mempengaruhi terhadap pengembangan karyawan, Pak. Karena kan manajemen talenta itu kan banyak ya, Pak ya. Seperti yang di presentasi di sebelumnya, talent management itu kan mulai dari proses rekrutmen, proses training, proses development, terus proses peningkatan skill dan lain-lain itu justru mempengaruhi pengembangan karyawan. Kalau saya menurut saya seperti itu. Jadi pengembangan karyawan itu akan mempengaruhi kesiapan suksesi. Jadi ketika karyawan itu berkembang ya berkembang mulai dari skillnya, jadi nanti mungkin penghitungannya itu adalah skill yang didapat di periode awal dikurangi atau skill yang didapat di akhir periode dikurangi dengan skill yang didapat di periode awal. Mungkin cara penghitungannya seperti itu. Lalu dibagi dengan skill pada saat periode awal. Itu nanti ada berapa persen. Contohnya misalkan rigidnya seperti ini. Di dalam bidang kemampuan leadership misalkan, kemampuan manajerial misalkan. Seorang manajer yang baru diangkat menjadi manajer itu akan dites kan Pak ya. Ada penilaiannya. Ada mungkin bisa psikologi tes atau mungkin tes pengetahuan intelektual dan lain sebagainya. Kemampuan problem solving dan lain sebagainya. Lalu ketika dia sudah menjabat 3 sampai 4 tahun itu ada retention test, jadi tes ulang. Nah, apakah nilainya ini berkembang gitu ya, naik gitu, upskilling gitu. Itu masuk ke dalam komponen talent management dan talent management itu mempengaruhi pengembangan karyawan sehingga nanti menghasilkan kesiapan suksesi. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, mungkin ya. Terima kasih Pak Gani. Iya, terima kasih banyak Pak Gersom atas inputannya ya. Iya, tadi mungkin saya belum terlalu detail menjelaskan apa yang dimaksud dari pengembangan karyawan di sini gitu ya. Nah, sesuai dengan program yang sudah kita laksanakan atau sudah diimplementasikan di EPP, program pengembangan karyawan ini sebenarnya sudah terspesifikasi gitu ya ke jenis programnya yaitu individual development plan sehingga sangat mempengaruhi ke proses talent manajemennya tadi gitu. Tapi inputan dari Bapak tadi ini saya catat juga gitu ya sebagai referensi ya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk inputannya. Sama-sama Pak Gani, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Gani, mohon izin Pak. Nah, ini Ya, ada terkait komitmen organisasi. Skop dari komitmen organisasi itu ini gimana ini Pak? ya, baik Bu Rika. Sebentar ya, saya coba eh, apa siapkan dulu untuk komitmen
komitmen organisasi ya. Tadi saya sudah siapkan untuk sebentar ya Bu. Saya tadi sudah siapkan. Iya, jadi komitmen organisasi ya, atau mungkin disebut juga sebagai komitmen manajemen. Ini adalah satu proses sih sebenarnya Bu ya. Jadi proses kalau mungkin di EPP ini ada namanya program retention gitu ya. Bagaimana caranya suatu organisasi mengelola supaya karyawan ini tetap bisa bertahan di organisasi. Kemudian bagaimana si karyawan tersebut bisa atau mau tetap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang apa yang lainnya adalah jadi dari komitmen organisasi ini si karyawan ini merasa memiliki ikatan emosional gitu ya dengan organisasi. Karena apa? Karena manajemen atau perusahaan sudah memberikan eh, bisa dibilang mungkin kompensasi atau benefit yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan, sehingga ada keterikatan antar karyawan terhadap perusahaan, sehingga nanti bisa masuk ke dalam proses talent management gitu. Pak, ini kan Ya, sebenarnya ada variabel yang sangat berpengaruh ya Pak, terutama betul. ketika itu talent management adalah leadership-nya ya. Nah, ini untuk item misalkan keterlibatan dari berbagai proyek. Ini kan juga Hmm. akan mempengaruhi personal terkait leadership-nya. Nah, ini apakah tidak dimasukkan di X-nya itu, Pak? Oh, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika atas inputannya ya. Jadi dalam program pengembangan karyawan ini salah satunya adalah program leadership training. Nah, ini masuk ke dalam program pengembangan karyawan. Jadi eh, pengembangan karyawan ini saya sudah siapkan eh, programnya yang kita sebut sebagai IDP atau Individual Development Plan gitu ya. Nah, dalam Individual Development Plan ini banyak kompetensi-kompetensi yang akan diberikan kepada karyawan. Salah satunya adalah kompetensi leadership itu tadi. Jadi apa jenis training, kemudian leadership gitu ya. Nah, masuk ke salah satu item yang masuk ke dalam program pengembangan karyawan tersebut. Jadi tetap nanti akan saya masukkan ke dalam X1. Oke, oke. Jelas, Pak, kalau IDP Mm, dimasukkan ke pengembangan, Pak. Thank you, thank you, thank betul. you. Thank you, Makasih. Bu Rika. Baik, Bapak Ibu, mungkin karena eh, masih ada satu lagi ya yang nanti akan present. eh untuk selanjutnya mungkin mohon izin Prof. Danar, apakah Ya Pak, ada matur nuwun masukannya? Pak. Jadi saya Terima kasih. mendukung punyanya Pak Gani ya. Jadi apalagi Bapak punya buku-buku yang baru ya di belakang tadi itu saya mendukung. Ya, kemudian yang kedua saya juga senang ini yang sampelnya itu coba Bapak tampilin ya ke bawah. Nah, ini Bapak pakai 5%. Jadi Bapak Ibu yang lain mohon juga menggunakan seperti Pak Gani ini ya. Margin errornya 5%. Ya, ini memang standar gitu ya. Jadi ya kalau bisa segitu ya. Ya memang ini kalau margin error 5% sudah enggak dikejar-kejar lagi Pak Gani. Jadi memang ya aman gitu loh Pak. Tapi kalau teman-teman yang tidak menggunakan 5%, 10% gitu. Nah, ini yang perlu diperkuat ya argumentasinya. Kenapa kok harus 10% gitu. Itu aja. Jadi dari sini. Yang terakhir untuk gambarnya, Pak. Untuk gambarnya ini memang saya setuju dengan Bapak yang tadi, Pak Fajar, yang lainnya juga, bahwa ada pengaruh langsung ya dari X1 ke Y, lalu X2 ke Y supaya betul-betul sebagai mediator, Pak. Kalau seperti ini bukan mediator, Pak. Kalau mediator itu kan ada yang langsung, X1 langsung ke Y, kemudian X1, X2 langsung ke Y, itu baru itu mediator, Pak. Kalau seperti ini belum belum bisa disebut mediator ya. Ini untuk masukan untuk semua aja ya. Jadi kalau seperti ini masih belum bisa disebut sebagai
mediator. Untuk disebut sebagai mediator, syaratnya itu betul yang sampaikan Pak Fajar tadi, harus ada X1 ke langsung Y, X2 langsung Y. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tolong dipertimbangkan Pak Gani. Saya setuju yang sampaikan Pak Fajar tadi, zaman sekarang ini mediatornya itu dua, sedangkan X-nya itu satu aja. Ini zaman nih Pak ya. Jadi ini bicara zaman ya. Ya, Nah, jadi bicara kekinian ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti ya saya setujulah kalau misalnya komitmen itu di tengah gitu, enggak apa-apa. Yang terakhir sekali cek lagi, cek lagi Pak Gani, eh, unit analisisnya, ya. oh, baik Pak. Kesiapan suksesi itu kan curiga saya ini suksesi bisnis. Kalau suksesi bisnis kan bukan individu. Baik, Nah, baik. cek lagi ya. Jadi satu-satu ya. Kalau apa manajemen, kalau komitmen organisasi ada yang komitmen organisasi dari siapa Pak? Kalau boleh tahu. Allen and Myers ya. Ya, betul, betul. Ellen and Nah, Mayer, kalau saya Allen and setuju. Mayer individu. Individu ya. Nah, dan itu pakarnya Prof. Budi Eko. Oh, Udah, baik, baik. ini Bapak kalau nggak pakai Allen Mayer pasti akan bermasalah. Kalau menggunakan Allen Mayer, oke lah. Iya, Itu betul. individu. Nah, yang lain ini dicek lagi ya Pak Gani ke jurnalnya apakah memang betul-betul itu individu. Kesiapan suksesi kalau konteksnya apa bisnis mau diestafetkan, lah ini itu kan organisasi bukan bukan individu. Dari situ Baik, Pak, terima kasih Pak. baik, Saya terima kira kasih banyak. sudah apa sudah oke ya. Nanti Baik, diubah ke proposal ya, baik. di Terima proposal. kasih banyak Oke, Pak terima kasih. Danar Ya, inputannya. ya, Saya baik. izin stop Ya, share. ya, baik. Jadi dari Pak Gani selesai. Waktu berikutnya ke Ibu. Ya, saya lupa tadi Ibu siapa ya. Monggo. Saya serahkan ke yang kedua ya. Yang kedua. Saya, Prof. Bu Cici ya, monggo Bu Cici, silakan. Nggak usah lama-lama ya Bu Cici karena langsung to Ya, the point aja, Profesor. lebih baik begitu Saya ya. Cici Anggraini izin share screen ya, Prof. Ya, baik. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Halo? Belum, Bu. Belum, Masih loading Mbak Cici. suara saya terdengar? Loading Mbak Cici. Dengar, Bu. Nggak ada gambarnya tapi share screen-nya. Masih loading, Bu Cici. Halo? Loading, Bu. Masih loading. Sudah tampak, Bu. Netnya, Sir. Iya, sinyalnya bagus. Ya, sudah ya. Saya mau infokan untuk proposal penelitian saya mengenai promosi dan harga terhadap repurchase intention. Ini ada fenomena yang saya ambil dari data-data di internet. Dan green theory yang saya pakai itu theory of planned behavior dan innovation diffusion theory. Yang dimana ini dinilai cocok untuk mengukur niat pembelian. Nah, untuk variabel Y saya adalah repurchase intention, lalu X1 adalah harga, promosi, lalu variabel mediatornya adalah kepercayaan customer. Nah, ini Wah, Bu kerangka Cici, konseptualnya, Bu Cici izin Bu, harga, apa slide-nya belum ya, muncul Bu, hanya judulnya bisa belum digeser ke. muncul. Enggak, maksud saya hanya slide nomor 1, slide nomor 2, ketiga itu belum di enter kali ya. Belum kelihatan. Iya, Sebentar, Prof. iya, monggo, monggo.
Oh, sudah muncul? Iya, lah ini Bu, sudah, sudah. Ya, ya. Jadi tadi untuk grand teorinya, Prof, saya ambil teori of brand behavior sama innovation diffusion theory yang sebagai dasar ya untuk menjelaskan niat pembelian ulang. Saya ambil produk parfum lokal di Shopee seperti itu. Untuk variabel Y-nya repurchase intention, variabel X1-nya harga, variabel X2-nya promosi. Dengan dimediasi oleh kepercayaan customer. Nah, ini kerangka konseptualnya. Jadi nanti ada 7 Itu namanya hipotesis. polling. Ada 7 hipotesis, yaitu harga dan sales promotion yang dimediasi oleh kepercayaan customer terhadap repurchase intention atau niat pembelian ulang. Ini rumusan masalahnya. Price terhadap repurchase intention, sales promotion terhadap repurchase intention, dan seterusnya. Nah, untuk populasinya adalah karyawan cilik kimia yang dimana ini belum saya tampilkan ya. Ini saya ambil dari divisi supply chain, setidaknya ada 300 orang dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini untuk sampel size karena dinilai ada populasinya sekitar 300 orang, maka sampelnya kurang lebih ada 169. Prof. Mungkin ada masukan dari teman-teman? Itu ya Bu Cici, mungkin Ibu tetap share screen aja biar teman-teman bisa memberi masukan di gambar yang tadi gitu Bu ya. Jadi apa tetap share screen aja Bu Cici biar teman-teman bisa memberi masukan. Monggo teman-teman silakan ini diberi masukan juga khususnya untuk variabel-variabel yang dipakai oleh Bu Cici tadi ya. Yang lah ini cukup kompleks ini variabelnya. Monggo, saya serahkan waktunya ke Bu Cici dan teman-teman. Halo, selamat pagi Bu Cici. Ya, pagi Pak Gresno. Ya, terima kasih Bu atas presentasinya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Danar dan juga Pak Fajar tadi, bahwasannya sekarang yang sedang kekinian itu variabel mediasi itu ada lebih dari satu. Nah, cuma untuk di kerangka Bu Cici, kalau saya lihat kan ada price, harga, mempengaruhi terhadap brand trust. Lalu price juga mempengaruhi terhadap repurchase intention. Ya, ini variabel X1 dan X2-nya adalah sales promotion. Mungkin saran dari saya itu bisa ditambahkan satu variabel lagi, misalkan customer loyalty. Jadi apa namanya loyalitas pelanggan seperti itu, atau mungkin customer satisfaction. Jadi terhadap dengan price itu mempengaruhi kepuasan pelanggan, terhadap sales promotion itu apakah juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mungkin bisa ditambahkan antara dua variabel itu sebagai variabel mediasi untuk mendukung variabel kritis, yaitu keinginan untuk membeli ulang seperti itu. Mungkin itu sih Bu Cici masukan dari saya. Moga-moga bermanfaat begitu. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dipertimbangkan ya Mas Gibson. Terima kasih untuk masukannya. Ini kalau dari latar belakangnya sendiri, saya ambil judul ini karena memang ada beberapa referensi jurnal ya. Ini coba saya tunjukkan. Jadi saya sudah sempat buat, nah seperti ini. Ada beberapa judul yang memang ternyata kepercayaan ini cocok gitu buat mediasi dari beberapa sumber yang sebelumnya.
agak berisik ya. Nah, kalau dari jurnal yang pertama itu mengatakan promosi penjualan berpengaruh positif signifikan menurut Nelly Farida. Sedangkan menurut Desi dan Sabran tidak berpengaruh. Nah, mereka juga sama-sama ambil variabel brand trust sebagai mediatornya, di mana pengaruh customer experience dan brand trust, dan repurchase intention dengan dimediasi oleh brand trust tidak berpengaruh. Sedangkan pada penelitian selanjutnya itu berpengaruh. Jadi ada research gap ya namanya gitu. Mungkin itu salah satu alasan saya ambil judul ini gitu. Mungkin kalau untuk tambahan variabel mediasi nanti coba saya cari literatur yang lain. Ya masih ini sih. Ada lagi teman-teman? Belum buku ini. Dari Kalau yang ini enggak? Ini enggak ya? Izin Bu, nanya. Ini tadi produknya apa Bu? Parfum ya Bu, kalau nggak salah. Iya, parfum lokal. Iya. Jadi khusus ambil parfum lokal loh. Ya, mungkin mungkin kalau saya bertanya apakah dari 300 itu kan populasi dari pegawainya mungkin ya. Apakah itu semua menggunakan parfum tersebut ataukah jangan-jangan mungkin nanti malah yang pakai parfum itu hanya 50 itu nanti gimana itu? Iya, jadi nanti rancangan penelitiannya itu kita kan ambil karyawan Ciwi yang ada di divisi tertentu. Nah, ini kalau saya lihat di supply chain kan lumayan banyak, mungkin ada 300 kurang lebih sekian. Nah, itu nanti dari kuesionernya ada ada pilihan gitu, Pak. Jadi yang pertama itu yang bersangkutan memang pernah belanja di Shopee. Terus yang kedua sortir lagi lewat beberapa pertanyaan di kuesioner itu. Jadi untuk produk parfum lokalnya juga saya akan ambil beberapa contoh. Kalau menurut survei sih yang paling banyak penjualannya itu ada parfum HMN, parfum Evangeline, parfum Kaf. Ada 5 parfum Pak. List juga yang cukup terkenal ya mungkin kita juga bisa check out di Shopee kan atau kita pernah coba produknya seperti itu. Jadi Pak produk parfumnya ini nanti ada beberapa produk yang Oh, dicek tidak di tidak Shopee satu seperti produk itu. gitu berarti Bu ya. Iya, Pak, Oh, betul. Jadi ada oke. beberapa produk parfum lokal. Terima kasih Bu. Ya, ada tambahan? Selamat siang Bu Cici, William. Bu Cici ingin bertanya, dalam diagramnya ini bedanya H1, H6, H7, dan H2 itu apa ya Bu Cici? Terima kasih. Maaf, kurang jelas suaranya. Gimana? William? Ini Bu Cici perbedaannya panah H1, H6, H7, dan H2 Bu Cici. Oh ya, beda. Oh, ini jadi sales promotion misalkan yang H7 ya. Sales promotion itu apakah berpengaruh langsung terhadap repurchase intentions melalui mediasi brand trust. Kalau yang H2, sales promotion, apakah berpengaruh secara tidak langsung terhadap purchase intention? Maksudnya kalau yang H2 ini pengaruh sales promotion terhadap repurchase intention secara langsung. Kalau yang H7 itu sales promotion terhadap repurchase intention melalui brand trust.
Orang tak Mungkin yang H3 itu pengaruh price terhadap brand trust-nya, H4 pengaruh sales promotion terhadap brand trust-nya. Jadi kalau yang garisnya ini kan memang langsung melalui yang di variabel mediator. Itu apakah berpengaruh secara langsung dengan mediatornya? Ya mungkin boleh izin langsung saya tanggapi aja Bu Cici, ini sudah betul ya nulis panahnya dan hipotesisnya. Sudah betul ini Bu. Jadi nanti mediatornya kalau mau ditulis itu dikasih keterangan di bawah ini Bu Cici. Jadi mediatornya jadi tidak bisa digambar ini cuma di keterangan Bu. Keterangan misalnya mediator satu, sales promotion, panah ke brand trust, panah ke repurchase itu berarti hipotesis 8 gitu. Jadi ditulis saja di bawahnya. Tapi untuk gambar ini sudah betul. Nggak usah ditambahi panah mediator. Ya, itu aja. Saya kembalikan lagi ke Bu Cici. Betul. proses dan memang sekarang katakanlah Ya. 90 hari terus bayaran Proposal penelitian saya seperti ini, mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi atau sudah? Atau bisa kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya? Iya mungkin. Ya mungkin karena teman-teman tadi sudah menanggapi, izin terakhir saya ya, Bu Cici ya. Sama seperti yang sampaikan Pak Gersum tadi dan Pak Fajar sebelumnya, bahwa zaman sekarang itu mediatornya itu dua, lalu yang paling kiri satu ya, sehingga nanti Ibu ke mana dulu? Ke price, ke price itu yang paling kiri, yang di tengah ada dua ya, brand trust sama sales promotion ya. Ya nanti bisa seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan jangan ini kan zaman dulu ya, zaman dulu tuh mediatornya satu gitu, yang kiri dua. Nah, sekarang dibalik Bu. Jadi yang kiri satu, usulan saya yang kiri itu price ya, yang tengah ini trust sama sales promotion. Atau kalau Ibu nggak setuju ya dibalik lah, sales promotion ke price. Monggo nanti dilihat aja seperti apa. Oh, Ya, Iya, jadi Prof. tidak Coba usah. saya sambil. Ya, jadi gini Bu Cici, masukan saya, ini Ibu tidak usah mencari variabel lain, ini tinggal ditoto aja. Ditoto yang mana yang bisa ke tengah, apakah price-nya atau sales promotion-nya. Kalau dugaan saya sih sebetulnya bisa ke apa price ke sales promotion. Price itu kan ditetapkan ya, harga yang dipersepsi oleh pelanggan, lalu harus ada promotion supaya mau beli kan gitu. Ya gitu. Jadi jadi price itu Ibu ganti, Ibu jangan price gitu tapi dilengkapi ya. Jadi misalnya harga yang eh, dipersepsi oleh pelanggan. Ibu catat ya, harga yang dipersepsi oleh pelanggan. Maksudnya apakah pelanggan itu merasakan kemahalan atau biasa atau murah gitu. Jadi harga itu bukan harga rupiah yang tertera di produk, tapi Ibu catat ya, harga yang dipersepsi oleh pelanggan. Ya, harga yang dipersepsi oleh pelanggan. Itu ya. Ini yang pertama ya. Jadi ini sudah bagus, Bu. Tinggal di tengah ya. Ibu pikirkan lagi. Eh, Lalu yang berikutnya sampel tadi, Bu. Slide yang nomor berapa? Yang pak ada kalkulator tadi loh, Bu. Nah, ini saya mendukung karena Ibu memilih margin error 5%, Bu. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Ini sudah bagus ya. Margin errornya 5%. Kalau Ibu merubah ke 10% nanti repot, Bu. Apa alasannya? Tapi kalau udah Ibu tulis 5% ini aman, Bu. Ya. Ini lalu yang paling akhir masukan saya di teori, Bu. Slide nomor berapa tadi ya? Lupa saya. Nomor 2 ya. Nah, saya lebih cenderung teorinya itu teori of planned behavior.
Nah, kalau innovation diffusion theory itu bukan dari Morgan and Hahn, Bu, tapi itu dari Rogers, Bu. Nah, kalau Ibu masih ragu sih, mungkin ini bisa dihilangkan ya, karena menurut saya kok nggak begitu. eh, Tapi kalau customer trust theory itu mungkin iya. Tapi kalau innovation diffusion theory itu bukan, Bu. Itu dari Rogers, Bu. Kalau innovation diffusion theory. Tapi kalau kalau ya innovation diffusion theory itu dari Rogers, Bu. Jadi nggak dipakai, Bu. Ibu catat aja. Innovation diffusion theory itu dari Rogers dan ini nggak dipakai di sini. Tapi kalau eh, trust theory dari Morgan and Hahn itu oke lah, saya setuju. Ya, itu Ibu nulis Morgan ya, Morgan and Hahn itu saya setuju karena memang ya. Tapi kalau innovation diffusion theory saya tidak setuju karena itu nggak terkait langsung dengan penelitian Ibu dan itu yang mengemukakan adalah Rogers ya, tulisannya biasa Roger ya, Roger ada S-nya, Rogers. Ya, itu. Ya, jadi nanti itu diganti aja karena itu nggak dipakai ya Rogers. Lalu istilah grand theory ini saran saya jangan diganti, jangan ditulis gitu ya, tapi ditulis theoretical foundation. Coba Ibu ketik di situ, theoretical foundation. Diganti TH theoretical pakai theoretical foundation. Ya foundation. Nah ini saya setuju ini ya. Jadi Bapak Ibu yang lain-lain jangan menggunakan istilah-istilah grand theory ya. Pak Gersom grand theory kok ditakoni opo kan gitu tambah bingung ya. Mending theoretical foundation. Maksudnya apa? Theoretical foundation ini apa maksudnya? Dasar teori, Pak. Ya teori yang dipakai melandasi gambarnya Bu Cici tadi. Gambar Oke. nomor 10 tadi itu loh Pak. Itu dasar teorinya apa. Nah, punyanya Bu Cici ini dasarnya adalah teori of planned behavior, saya setuju. Tapi kalau dasarnya innovation diffusion theory, saya tidak setuju karena itu nggak terkait langsung dengan slide nomor 10, ya, yang itu. Jadi satu aja nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau Ibu mau lebih, berarti teori of planned behavior ditambah customer trust theory dari Morgan and Hahn. Dua itu aja cukup. Itu masukan saya dan mungkin kalau tidak ada masukan bisa ditutup oleh ketua tingkatnya. Saya serahkan Bu Rika ya. Kalau ada Bu Rika mohon menutup kegiatan pagi hari ini apa perkuliahan pagi hari ini dan nanti ada fotonya. Terima kasih ya Bu Cici atas presentasinya dan tadi Pak Gani juga dan teman-teman yang lain ya. Makasih. Saya Lanjut kembalikan bagi ke Bu Rika. Monggo Bu. Bu Rika ada ya? Oh enggak ada. Anu aja sudah di saya serahkan Pak Gersom aja ya untuk menutup acara Ya, kita pada pagi hari ini. Makasih. baik. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya dan juga terima kasih juga untuk Prof. Danar dan Pak Ludi tadi yang sudah berkenan memberikan insight dan juga penjelasan atas materi pada pagi hari ini. Mohon izin mungkin ada yang bisa bantu sebelum kita tutup dari Pak siapa yang bisa screenshot ya karena saya pakai tablet. Jadi mungkin bisa dibantu dari teman-teman untuk screenshot kehadiran perkuliahan pada pagi hari ini. Pak Fajar mungkin bisa Siap, bantu? siap, siapa? Mungkin banyak yang Ya, belum on ya, cam-nya ini, Pak. Wis kok apa-apa Pak Fajar ya, kan kita mungkin nggak apa-apa. ngantuk Yang penting ada lapor. namanya, Prof. Oke, siap, Prof. siap, G. siap. Eh, eh, Izin saya ya, siap. screenshot Ya. ini yang pertama. Berikutnya slide yang kedua.
Siap, sudah selesai. Monggo dilanjutkan. Ya, ya, terima kasih Pak Fajar. Baik, rekan-rekan, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.57, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Terima kasih atas rekan-rekan semua. Terima kasih Prof. Danar. Selamat bekerja buat rekan-rekan semua. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Terima Selamat kasih, pagi, teman-teman. Terima terima kasih, kasih Prof. Damar. Bapak Ibu semua. Selalu Bekerja, ya, makasih teman-teman. banyak Terima ya. kasih, Bro. Sukses. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. makasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih Terima kasih, semua. Prof. Brief Terima ya. kasih, Dev. Terima Ngelek.